Salah satu rezeki terbesar manusia adalah kesadarannya. Maka salah satu kerugian terbesar manusia adalah juga ketidaksadarannya. Sekarang kita bedakan keberuntungan antara manusia yang sadar dan yang tidak sadar. Mulai dari soal-soal yang sederhana, misalnya seseorang yang tidak sadar kalau dirinya menjengkelkan. Sumber kejengkelan itu bisa sangat sederhana, mulai dari cara kita duduk, cara kita meludah, cara bicara, tertawa, atau sampai pada adakah keringat kita, bau ketiak kita, itu asam atau tidak. Tidak ada masalah dengan ketiak bermasalah. Yang berbahaya adalah ketika ia tidak menyadari. Seseorang itu tidak menyadari dan ia malah biasa memeluk dengan gembira siapa saja yang dijumpai. Cukup dengan tidak sadar pada soal ketiaknya saja. Nasib seseorang bisa terantuk halang rintang tanpa kesudahan. Pasangan hidupnya akan menderita, teman-temannya akan berguguran, orang lain akan malas melakukan penawaran, kesana ditolak, kemari disambut dingin, pekerjaan akan sepi dan tawaran yang datang hanya pekerjaan kasar. Tawaran itu akan membuatnya marah, lalu ia mulai menyalahkan keadaan. Ia merasa betapa malang nasibnya dan betapa kejam orang-orang di sekitarnya. Hanya soal ketidaksadarannya pada soal ketiak saja. Nasib manusia bisa menuai banyak drama. Apalagi jika seseorang harus tidak sadar pada norma, pada moral, dan pada hukum. Saya tidak tahu lagi dengan bahasa seperti apa harus menggambarkan kemalangan hasil dari ketidaksadaran semacam itu. Kini bandingkan dengan pihak yang sadar. Lagi-lagi cukup dengan sadar pada soal yang sederhana, pada ketiak bermasalahnya itu misalnya. Kesadaran itu akan membuatnya tahu diri. Karena sikap ini, pihak lain lalu berempati dan akhirnya menawarkan berbagai solusi. Karena ia orang tipe sadar, ia juga sadar cara berterima kasih dan cara menempatkan diri. Orang-orang lalu terkesan lagi dan menambahkan jumlah empati dan penawaran dan akhirnya terbukalah aneka kemungkinan baru. Akhirnya dari kesadaran sederhana itu, sadarlah ia pada banyak kesadaran yang lebih tinggi dan jadilah ia pribadi yang terbang tinggi. Begitu juga dengan negara. Ada negara sadar, ada negara tidak sadar. Ada negara yang tak sadar dan menyangka keadaan baik-baik saja sampai tidak menyadari bahwa semua kelancarannya bertumbuh di atas hutang. Dengan hutang itu pula semua menyangka negara sedang bertumbuh. Jalan-jalan penuh, macet, dan BBM bersubsidi bebas dipakai untuk geng motor kebut-kebutan. Begitu murah harga BBM itu sampai para penganggur saja bisa memakainya untuk kebut-kebutan. Ayo kita waspadai, jangan-jangan ada jenis ketidaksadaran yang sedang kita derita dan itu akan merubah secara dramatik mutu hidup kita.